Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini kita bisa bertemu lagi dalam pelajaran akidah akhlak pada kelas 1 ya, semester 2. Biarpun dalam kondisi yang serba online ya, yang daring. Semoga tidak mengurangi pembelajaran kita seperti kita bertatap muka. Kemudian saya ingatkan anak-anak untuk membaca basmalah, membaca Al-Fatihah, membaca Asmaul Husna dalam setiap akan mengikuti pembelajaran akidah akhlak. Kemudian jangan lupa kerapian dalam berpakaian. Jangan lupa belajar memperbaiki perilakunya. Dalam minggu kemarin kita belajar tentang pengertian Asmaul Husna. Kita belajar tentang sejarah diturunkannya ayat tentang Asmaul Husna. Dalam kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang memahami 10 Asmaul Husna, yang mana anak-anak sudah belajar menghafalkan Asmaul Husna. Dan Bapak yakin pasti anak-anak sudah ada yang hafal. Sudah ada yang hafal dan sudah ada yang hafal. Yang mana yang belum hafal, untuk segera dan secepatnya menyesuaikan menghafalkan Asmaul Husna. Ya. Dengan cara bagaimana? Dengan cara belajar dengan temannya yang sudah hafal, dengan menghafalkan dengan sungguh-sungguh. Bismillahirrahmanirrahim. 10 Asmaul Husna. Asmaul Husna berjumlah 99, ditambah 1 asma Allah kan menjadi 100. Yang kita akan pelajari saat ini yaitu tentang 10 saja, tidak semuanya tapi 10 akan kita pelajari. Yang pertama kita akan belajar tentang Al-Aziz. Anak-anak pasti sudah mendengar ya istilah atau asma Allah yang namanya Al-Aziz. Al-Aziz itu memiliki arti Maha Perkasa. Allah Maha Perkasa. Maksud dari Allah Maha Perkasa itu apa? Allah yang menciptakan segala makhluknya. Segala yang dikehendaki Allah pasti akan terlaksana. Dan tidak satupun kehendak Allah yang bisa dihalang-halanginya. Ya. Mau tidak mau, kehendak Allah tetap terlaksana. Itu adalah Allah Maha Perkasa. Berbeda dengan kehendak makhluknya. Kehendak makhluknya, ada kalanya kehendak makhluknya itu dikabulkan oleh Allah, ada kalanya tidak dikabulkan. Ada kalanya kehendak makhluk itu terlaksana, ada kalanya tidak terlaksana. Tetapi kalau kehendak Allah pasti terlaksana. Siapapun tidak akan bisa menghalanginya. Ya. Di dalam kehidupan di jagat raya ini, di bumi ini, Allah menciptakan makhluk. Itu dari lahir, ya, kemudian setelah lahir kemudian menjadi bayi,
bayi menjadi anak kecil menjadi remaja, dewasa, tua, dan mati. Itu adalah kehendak Allah untuk manusia. Ya, Allah menghendaki itu. Dan itu pasti terlaksana. Tidak akan bisa sebaliknya, orang itu lahir, kemudian lahirnya langsung dewasa. Tidak ada. Ya. Karena semuanya itu adalah merupakan sunnatullah. Sunnatullah itu apa? Ya. Sunnatullah adalah hukum alam yang berjalan secara tetap dan otomatis yang dicipta Allah subhanahu wa ta'ala. Itu adalah sunnatullah. Ya. Perjalanan kehidupannya manusia dari lahir kemudian sampai dewasa mati, itu merupakan perjalanannya, sunnatullahnya manusia. Ya. Dan itu tidak bisa dibalik. Ya, itu tidak bisa dibalik. Dan tidak akan satupun makhluk yang lolos dan meleset dari sunnatullahnya Allah. Yang mana itu didasarkan pada Al-Quran surat Al-Jum'ah ayat 1 ya. Surat Al-Jum'ah ayat 1 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. Ya. Terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Jum'ah ayat 1 yang mana artinya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi senantiasa bertasbih kepada Allah Maharaja yang Maha Suci, yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Itu menunjukkan kalau semua itu bertasbih, semua itu tunduk kepada sunnatullah yang telah diciptakan Allah untuk mengatur alam semesta. Daun yang sudah tua akan gugur ke bumi. Hewan pun yang sudah tua kemudian akan mati. Ya. Burung berkicau ya, pada pagi hari itu tunduk kepada sunnatullah. Dan tidak ada satupun makhluk yang tidak tunduk terhadap aturan-aturannya Allah, yaitu aturan sunnatullah. Ya. Kemudian yang kedua, Al-Ghaffar. Al-Ghaffar mempunyai arti Allah Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun ini penjelasannya seperti apa? Ya. Bahwa penjelasannya Allah mampu dan Allah sanggup mengampuni dan memaafkan makhluknya tidak terbatas, ya, tidak terbatas kepada siapapun. Tetapi sebaliknya kalau manusia, banyak manusia yang mampu memberi maaf atas kesalahan orang lain, tetapi kesanggupan untuk memaafkan itu amat terbatas. Karena apa? Karena manusia dipengaruhi oleh pengaruh nafsu dan pengaruh perasaan. Contohnya apa? Contohnya kalau anak-anak itu mungkin ada ada ketidakcocokan dengan temannya. Mungkin mulutnya bisa memberikan maaf atau ada tekanan dari ustadznya. Ayo si A, tolong ketika sedang habis bertengkar, kemudian saling memaafkan. Kemudian dia saling memaafkan, atau ada tekanan dari orang tua, saling memaafkan, tetapi apakah perasaan dan hatinya, perasaan dan nafsunya itu dia memaafkan? Belum tentu. Karena sifatnya manusia itu kemampuannya untuk memberikan maaf terbatas. Kadang-kadang mulutnya memaafkan, hatinya belum bisa memaafkan.
Karena tadi dipengaruhi oleh nafsu. Ya, tetapi Allah berbeda. Sekarang anak-anak diberikan kenikmatan-kenikmatan oleh Allah, dan anak-anak juga melakukan dosa-dosa yang anak-anak lakukan. Contohnya apa? Contohnya kita menggunjing orang lain, kita berdosa. Kita menilai-nilai orang lain, kita berdosa padahal diri kita jelek, ya. Diri kita jelek, kita senangnya menilai orang lain, kita senangnya berbicara tentang perilakunya orang lain. Padahal perilakunya anak-anak sendiri belum tentu baik. Nah, itu ya, hati-hati ya ketika berbicara. Ya. Karena Allah Maha Pengampun, ketika anak-anak minta ampun kepada Allah, pasti setelah sholat anak-anak akan minta dengan doa Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, akan mendoakan kedua orang tuanya, akan mendoakan dirinya sendiri, apalagi kedua orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Kita doakan ya. Kita doakan semoga apa? Semoga kesalahannya diampuni oleh Allah ya. Orang tua yang masih hidup ya kita doakan, karena beliaulah yang mendidik kita bisa mondok di pesantren karena orang tua. Anak-anak bersyukur bisa mondok. Banyak sekali orang-orang anak-anak yang tidak merasakan pendidikan di pondok pesantren. Akhirnya apa? Ketika anak-anak itu dewasa, dia merasa rugi. Tetapi ketika saat itu dia tidak rugi. Buat apa kita mondok? Tapi ketika sudah dewasa, sudah tua, dia merasa rugi. Kok dulu kenapa saya tidak dipondokkan di pondok pesantren? Ya, itulah namanya sebuah kehidupan ya. Karena apa? Karena kita akan selalu ketika Pak Ali mengatakan pelajaran Al-Aziz, di situ terjadi sunnatullah. Dan sunnatullah adalah apa? Tadi, sunnatullah itu adalah terjadinya ketentuan-ketentuan Allah yang ada di alam dunia. Al-Ghaffar, Allah akan memaafkan, dan pemaafkannya Allah tidak terbatas, semuanya dimaafkan. Ya, semuanya dimaafkan jika makhluknya bertobat. Mengenai bertobat ini ada beberapa macam tobat ya. Kemudian itu diterangkan di dalam Al-Qur'an surat At-Toha ayat 82. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inni laghaffarul liman taba wa amana wa amila salihan summa ihtada. Artinya sungguh aku Maha Pengampun bagi yang bertobat, beriman dan berbuat kebajikan kemudian tetap dalam petunjuknya. Orang-orang yang bertobat, orang-orang yang tetap beriman, apalagi tetap dalam petunjuk Allah, memohon ampun kepada Allah. Dan kemudian dijelaskan di dalam hadisnya Rasulullah SAW, hadis riwayat Imam Muslim ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha azza wa jalla yamsudu yadahu bil laili yatuba musii'un nahari wa yabsutu yadahu bin nahari liyatuba musii'ul laili hatta yatlu'a syamsu min maghribiha. Rawahu Imam Muslim. Artinya sesungguhnya Allah yang maha mulia dan maha agung membentangkan tangannya pada malam hari. Pada malam hari tangannya Allah dibentangkan untuk menerima tobatnya orang-orang yang berbuat dosa pada siang hari. Makanya di malam hari itu kita diajarkan untuk selalu memohon ampun kepada Allah, salah satunya di tempat kita sholat tahajud. Semoga kita semua bisa melakukan sholat tahajud dan diberikan kekuatan oleh Allah untuk melakukan sholat tahajud ya. Dan membentangkan tangannya pada siang hari untuk menerima tobat orang yang berbuat dosa pada
hari, sehingga matahari terbit dari tempat tenggelamnya di hari kiamat nanti. Ketika hari kiamat, matahari akan terbit di tempat tenggelamnya. Maksudnya bagaimana? Kalau sekarang matahari terbit dari timur ke barat, besok ketika hari kiamat, matahari terbit dari barat. Ketika matahari terbit dari barat, itulah pintu-pintu pengampunan dan pintu-pintu tobat sudah ditutup. Sebelum pintu tobat ditutup, sebelum pintu pengampunannya Allah ditutup, sebelum saat itu terjadi, maka kita dan anak-anak semuanya, ayo kita segera bertobat, memohon ampun kepada Allah. Itu Al-Ghaffar, ya. Al-Ghaffar. Sekarang Al-Basit. Ya, sebelum masuk Al-Basit, di dalam Al-Ghaffar tadi mengenai pengampunan. Ada beberapa cara untuk kita memohon ampun kepada Allah agar kita selalu diampuni oleh Allah. Ketika kita tobat yang sebenar-benarnya. Bukan tobat-tobatan. Kita sekarang memohon ampun kepada Allah, besok kita mengulangi perbuatan itu lagi. Marilah kita bertobat sebenarnya. Contohnya apa? Kita mengambil sandal teman kita. Itu sandal kan bukan milik kita. Kita mengambil barang orang lain. Itu barang kan bukan milik kita. Mengapa kita ambillah? Itulah perbuatan, salah satu perbuatan dosa. Maka perbuatan itu ayo kita kurangi, ayo kita hindari kalau bisa langsung, ya. Kita hindari, jangan kita ulangi lagi. Itu namanya kita tobat yang sungguh-sungguh. Contohnya lagi, kita menilai seseorang, bahasanya apa? Menggunjing, ya, menilai kejelekan seseorang. Oh, si A begini, si B begini, si C begini. Kita nilai yang jelek dari atas rambut sampai atas kaki, ya. Janganlah kita seperti itu, ya. Nah, kalau kita biasa seperti itu, nah, mulai sekarang kita kurangi dan semampu kita untuk menghilangkan, ya, karena itu merupakan perbuatan dosa. Kemudian sholat, saya yakin pasti anak-anak ada yang menjaga sholat tepat waktu. Semoga kita semua bisa sholat tepat waktu dan diberikan kekuatan oleh Allah. Dan ada pula anak-anak yang seenaknya sendiri sholatnya. Ya, kadang-kadang Pak Ali juga melihat ada beberapa anak yang kena sanksi. Karena apa? Karena sholatnya waktunya terlalu dipepetkan. Maksudnya apa? Ya, sholat tidak pada waktunya. Kemudian Al-Basit, ya. Al-Basit itu Allah melapangkan rizki. Ya, Allah itu yang membentangkan rizki, Allah yang melapangkan, Allah yang membuka rizki. Al-Basit, Allah yang melapangkan rizki. Ya. Allah membentangkan rahmatnya untuk menerima tobat hamba yang terlanjur berbuat dosa. Allah yang membentangkan rizkinya, memperbanyak rizki yang dibutuhkan oleh hamba, ya. Yang dia pula mempersempit rizki kepada hamba yang dikehendaki. Allah itu bebas berkehendak. Allah bebas untuk membentangkan, memperbanyak rizki hambanya.
Dan Allah pula yang menyempitkan rizki hambanya. Di situ diterangkan di dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 26 ya. Itu Allah melapangkan rizki bagi siapa yang dia kehendaki dan membatasi bagi siapa yang dia kehendaki. Kalau anak-anak nanti dilapangkan rizkinya, ya jangan aneh-aneh. Ya. Karena apa? Karena suatu saat juga mungkin ya anak-anak juga akan mendapatkan dibatasi rizkinya oleh Allah. Kalau saat ini anak-anak diberikan uang saku dari orang tua yang agak banyak, ya uang sakunya ditabung, jangan habiskan. Karena ketika nanti orang tua kemudian ada sesuatu permasalahan, kemudian belum bisa memberikan kiriman kepada anak-anak sudah punya tabungan untuk berkelanjutan di pondok pesantren ya. Itu adalah al-basit. Allah yang melapangkan rizki, dan Allah ya yang bebas mengatur rizki makhluknya, melapangkan rizki. Semoga pertemuan pada kali ini membawa manfaat ya, ilmunya anak-anak ya, dan perilakunya dibaikkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cita-citanya yaitu menghilangkan kebodohan dikabulkan oleh Allah, dan kita semua dikuatkan pada saat ini, apalagi anak-anak di pondok pesantren diberikan kekuatan, diberikan kesabaran untuk melakukan kegiatan belajar mengajar baik di pondok maupun di sekolah MTS. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.